Sepulang dari Hijaz atau Makkah, beliau sempat berguru kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah itu, atas saran sang pendiri Nahdlatul Ulama, beliau berangkat ke Bangkalan, Madura. Tujuannya adalah belajar kepada Kiai Haji Syekhona Khalil Bangkalan. Setahun lamanya, beliau menuntut ilmu di Madura. Selanjutnya, Syekhona Khalil Bangkalan sendiri yang menugaskan beliau untuk berdakwah di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karamah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Al-Hadi dari Bali. Kiai Haji Raden Ahmad Al-Hadi, beliau lahir dari hasil pernikahan Kiai Haji Raden Ahmad Dahlan Al-Falaki bin Kiai Haji Raden Abdullah At-Tirmasi, seorang kiai pengusaha yang sukses, banyak memiliki toko di Pasar Johar, dengan Nyai Siti Zahrah binti Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Raden Ahmad Al-Hadi tidak lain adalah cucu daripada Kiai Haji Soleh Darat. Nama aslinya adalah Ahmad. Sebutan Al-Hadi muncul belakangan ketika seorang gurunya, Kiai Haji Idris Jamsaren, memberikan julukan itu kepadanya. Selain isyarat sayang, gelar itu juga menandakan pengakuan dari kalangan alim ulama terhadap tekad lelaki ini di dunia dakwah Islam. Masa muda Kiai Haji Ahmad Al-Hadi dihabiskan untuk berguru kepada sejumlah ulama ternama di Jawa. Riwayat pendidikannya dimulai dari Pondok Pesantren Bontet, Cirebon, Jawa Barat. Tidak hanya mengkaji ilmu-ilmu agama, beliau pun mempelajari ilmu bela diri, khususnya silat, selama di sana. Selanjutnya, beliau belajar ilmu nahwu dan sharaf kepada Kiai Umar di Sarang, Jawa Tengah. Ilmu Al-Quran dipelajarinya saat nyantri di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, yang diasuh oleh Kiai Haji Munawir. Masih haus akan ilmu-ilmu agama, Kiai Haji Raden Ahmad Al-Hadi melangkahkan kaki ke Termas. Di sana, beliau belajar kepada pamannya sendiri, Kiai Haji Raden Dimyati. Sesudah itu, beliau mengaji kepada Kiai Haji Idris di Pesantren Jamsaren Solo dan Madrasah Mambaul Ulum. Dari Jawa Tengah, kesempatan untuknya bertolak ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan haji sekaligus melanjutkan rihlah keilmuannya. Dengan penuh komitmen dan disiplin, Kiai Haji Ahmad Al-Hadi belajar di Tanah Suci. Di Makkah, kebetulan di Jeddah beliau bertemu dengan murid-murid paman beliau, Kiai Haji Mahfud At-Tirmasi, yang banyak membantu beliau untuk belajar di Makkah dan Madinah. Banyak guru dan syekh ditemuinya guna mendapatkan ilmu dan hikmah. Dalam periode itu, beliau semakin matang sebagai seorang muballigh yang alim. 3 tahun kemudian, beliau kembali ke tanah air. Kecintaan akan ilmu-ilmu agama membuatnya terus menjadi santri. Sepulang dari Hijaz atau Makkah, beliau sempat berguru kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah itu, atas saran sang pendiri Nahdlatul Ulama, beliau berangkat ke Bangkalan, Madura. Tujuannya adalah belajar kepada Kiai Haji Syekhona Khalil Bangkalan. Setahun lamanya, beliau menuntut ilmu di Madura. Selanjutnya, Syekhona Khalil Bangkalan sendiri yang menugaskan beliau untuk berdakwah di Bali. Pada mulanya, lelaki kelahiran Semarang itu diperintahkan untuk menemui seorang santri yang bernama Tuan Guru Haji Muhammad di Loloan Timur, Jembrana.
Dalam sejarah syiar Islam, Tuan Guru Haji Muhammad termasuk seorang perintis dakwah di Bali. Tempatnya mengajar adalah Masjid Baitul Qadim, yang tidak lain masjid tertua di seluruh Jembrana. Kelak, di sanalah Kiai Haji Ahmad Al-Hadi mendirikan madrasah pertamanya. Setelah bertemu dengan Tuan Guru Haji Muhammad di Bali, Kiai Haji Ahmad Al-Hadi menyampaikan salam Syekhona Khalil Bangkalan kepadanya. Setelah menjawab salam tersebut, ulama asal Nusa Tenggara Barat itu bersyukur sebab gurunya telah mengirimkan seorang pengganti untuk meneruskan dakwah Islam di Bali. Apalagi pada saat itu Mubalik yang lama berkiprah di Jembrana itu sedang sakit. Setelah pertemuan itu, Kiai Haji Ahmad Al-Hadi bersama dengan Datuk Hasan berpamitan untuk pulang. Datuk Hasan sangat kagum akan kealiman sosok yang diutus oleh Syekhona Khalil Bangkalan tersebut. Kepada dialah pedagang muslim ini mempercayakan pendidikan anak-anaknya. Mereka pun menjadi santri pertama Kiai Haji Ahmad Al-Hadi di Bali. Tuan Guru Haji Muhammad kemudian meninggal dunia. Bersama kaum muslimin setempat, Datuk Hasan meminta Kiai Haji Ahmad Al-Hadi untuk menggantikan posisi almarhum sebagai pemuka muslim Jembrana. Sejak itulah, beliau kemudian menetap di kampung Timur Sungai, wilayah setempat, untuk mengajarkan ilmu agama. Pada mulanya, aktivitas dakwahnya dipusatkan di Masjid Bait Al-Qadim. Datuk Hasan memandangnya seperti anaknya sendiri. Segala kebutuhan hidup Kiai Haji Ahmad Al-Hadi pun disokong sepenuhnya. Murid Syekhona Khalil Bangkalan itu sudah menjadi bagian dari penduduk Loloan yang mayoritasnya bersuku Bugis Melayu. Beliau berperan sebagai ulama muda yang sangat bersemangat dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama. Masyarakat setempat, wabil khusus para santri, kerap memanggilnya sebagai Ustaz Semarang. Setelah setahun bermukim di kampung Timur Sungai, Kiai Haji Ahmad Al-Hadi dapat mendirikan pondok pesantren. Lembaga itu kini telah berkembang menjadi Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Pondok Pesantren Mambaul Ulum menjadi pesantren tertua sepulau Bali. Berdiri sejak 11 Agustus 1930. Institusi ini memiliki hubungan erat dengan masyarakat muslim di Bali, khususnya Loloan Timur dan Kabupaten Jembrana. Berikut beberapa guru-guru Kiai Haji Ahmad Al-Hadi. Yang pertama adalah Kiai Umar, Kiai Haji Munawir, Kiai Haji Raden Dimyati, Kiai Haji Idris Jamsaren, Kiai Haji Raden Mahfud At-Tirmasi, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Muhammad Syekhona Khalil Bangkalan, dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Kemudian, beliau memiliki beberapa murid-murid yang menjadi penerus ilmu beliau. Di antaranya adalah Kiai Haji Muhammad Tahir, Kiai Haji Muhammad Yatim, Kiai Haji Abdul Rahman, Kiai Haji M. Imron, dan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Kiai Haji Ahmad Al-Hadi memiliki jasa-jasa dalam penyebaran agama Islam dan pendidikan keislaman. Pada tahun 1933, Jembrana dijadikan target penyebaran faham Islam Puritan pertama di Bali. Gerakan keagamaan yang mengatasnamakan purifikasi agama ini mengkampanyekan pembersihan agama dari tahayul, bid'ah, dan khurafat, serta menghujat praktik bermazhab di kalangan umat Islam. Sebuah gerakan yang meresahkan kehidupan masyarakat muslim di Jembrana. Hal ini menyebabkan Pondok Kiai Haji Ahmad Al-Hadi tidak bisa tinggal diam. Beliau maju untuk mempertahankan tradisi keagamaan umat Islam di Jembrana
yang sudah berjalan berabad-abad lamanya. Beliau menantang untuk melakukan debat terbuka terhadap siapapun yang berani mengutak-atik dan menyerang tradisi keagamaan yang disebutnya sebagai faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan, untuk menjawab kecaman kelompok Puritan terhadap praktek bermadhab, Kiai Haji Ahmad Al-Hadi malah menunjukkan dengan mewajibkan penggunaan awik atau cadar kepada semua santri dan murid perempuannya sebagai bukti kesetiaannya terhadap mazhab Syafi'i. Namun untuk melawan gerakan Islam Puritan yang terorganisir dengan baik, tidak cukup hanya dengan perlawanan personal. Harus ada wadah persatuan yang dapat mengamankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari serangan kelompok-kelompok Islam lain. Hal inilah yang menyebabkan Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, didatangkan ke Bali pada tahun 1934 dengan hanya mengendarai jukong. Kiai Haji Wahab Hasbullah menyeberangi Selat Bali dan mendarat di pelabuhan Jembrana. Waktu itu, pelabuhan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali terletak di daerah Cupel. Setelah beristirahat sejenak di Cupel, Kiai Haji Wahab Hasbullah melanjutkan perjalanan menuju kampung timur sungai. Di samping Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur, Kiai Haji Wahab Hasbullah mengenalkan Nahdlatul Ulama kepada para alim ulama masyarakat Islam Jembrana. Dalam kesempatan itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah berpidato, "Kalau boleh diibaratkan sebagai penjual obat, saya ingin menjajakan saya punya obat kepada tuan-tuan. Jika cocok alhamdulillah, jika tidak cocok tidak apa-apa." Obat yang dimaksud adalah Nahdlatul Ulama. Dalam pertemuan tersebut sempat terjadi tanya jawab seputar masalah-masalah agama. Para ulama dan tokoh lokal Jembrana merasakan ada kecocokan antara ajaran Islam tradisional yang hidup di Jembrana dengan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, diplomasi Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam menawarkan Nahdlatul Ulama ini dengan cepat dapat diterima dan menarik minat para ulama, para tokoh, serta masyarakat setempat untuk bergabung ke dalam Nahdlatul Ulama. Mulai saat itulah organisasi Nahdlatul Ulama berdiri dan memiliki struktur keorganisasian yang jelas. Sementara Kiai Haji Ahmad Al-Hadi segera dipilih secara aklamasi sebagai Rais Am cabang NU Jembrana yang sekaligus menjadi cabang Nahdlatul Ulama pertama di Pulau Bali. Di bawah kepemimpinannya, gerakan Nahdlatul Ulama di Jembrana segera mendirikan sejumlah madrasah di daerah-daerah yang menjadi basis umat Islam Jembrana. Walhasil, pada masa ini Nahdlatul Ulama berhasil mendirikan madrasah di Kampung Barat Sungai, di Cupel, dan Tukadaya. Sedangkan di Kampung Timur Sungai sendiri telah berdiri madrasah yang beliau dirikan sebelum terbentuknya Nahdlatul Ulama. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, di luar kesibukannya mengajar, Kiai Haji Ahmad Al-Hadi juga produktif menulis. Selama hidupnya, sang alim ulama tersebut telah menulis beberapa kitab. Di antaranya adalah Amalul Khairat yang berisi tentang ilmu tajwid, ilmu fikih, doa-doa, serta beberapa amalan. Ada pula gubahan syair-syairnya yang mengandung hikmah ajaran Islam. Karya sastra itu terhimpun dalam buku kumpulan syair Kiai Haji Raden Ahmad Al-Hadi bin Dahlan Al-Falaki. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Kiai Haji Raden Ahmad Al-Hadi atau Ustadz Semarang sendiri tutup usia pada tahun 1976 dan dikuburkan di depan Masjid Agung Loloan Timur. Makam beliau yang berdampingan dengan kuburan Syarif Abdullah Al-Qadri
adik Sultan Abdurrahman Al-Qadri dari Kerajaan Pontianak, Kalimantan, merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa beliau bagi perkembangan agama Islam di Bali. Sejenak, mari kita kirimkan doa dan Al-Fatihah untuk beliau, Kiai Haji Ahmad Al-Hadi. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.